Naik lagi kok dia biasanya. Langsung nyari ranting lagi. Gede banget. Gede banget. Angin rodos. Mana? Gede banget. Nah kan kata gue juga apa? Tuh. Hampir gua tergerap tadi. Rodos. Teman-teman yang luar biasa. Hati-hati. Kita harus Tapi ada hati-hati. temennya, coba sebentar. Kaki kanan kiri depan. Hati-hati. belakang, Ini depan. kan gue bilang rodos di sini gede-gede kayak di pom. Ini real, Bray. Pegang Pak. Ini nggak ada setting-settingan ya. Saya saksinya mana? Indonesia. Saksinya reptiler se-Indonesia Nah, teman-teman, ini real, bener-bener rodos tidak disetting. dan rodos nangkring di pohon. Enggak, ini rodos teman-teman bisa lihat. di pohon. Dan nangkring di pohon. Alhamdulillah, ada anak pang. Aman. Nih, Pak. Udah lu Buang dulu, Pak. Nih, udah. Dapetnya susah. Udah picisnya biarin aja. Ini udah dapat kok. Ini kita urus dulu rodos gedenya. Apa? Ngomong nih. Itu keluar gerak, Mas. Bukan masalah kita tebak ya, tahu. Halo teman-teman, selamat malam. Dan karena di sini malam, di tempat kalian kalau siang nih uploadnya ya maaf. Sekarang malam jadi tahun malam ya. Jadi sekarang Panji lagi ada di kediaman Panji nih di base camp di Panji Petualang Rumah Reptil. Teman rumah reptil Panji Petualang, Pak. Oh, terbalik ya. Terbalik. Belebet. Oke. Hari ini kita akan berburu spesiesnya Alpri. Jadi gini, biasanya kalau udah musim penghujan, karena rumah Panji kan dekat sama kebun karet. Ya. Di sini tuh areanya Rhodostoma. Wah, luar biasa. Raja udaranya banyak, ada pucuk, ada apa macam-macam kita bisa temuin. Mudah-mudahan rezeki kalian. Amin. Banyak hewan gitu teman-teman. Jadi hari ini Panji kedatangan para kreator yang keren. Yang satu ada dari RB Reptile Channel. Halo. Ini pecinta tortoise, Iya. channelnya apa? Ahmad Iqbal FA. Ahmad Iqbal FH, terus dia juga ada Instagram tentang torto juga. Namanya apa? Bumi Reptil. Bumi Reptil itu keren juga teman-teman. Dia mah udah bosen gue lihat. Masak di TV. Itulah teman-teman. Pokoknya gue lagi nge-challenge dia juga. Desember ini dia harus 100.000 subscriber. Arbi juga sama. Amin. Semua juga sama. Kalau misalkan kumis 100.000 subscriber akhir Desember ini, kumisnya kita potong. Kita cukur teman-teman, serius. Kacamatanya Harus. Ini kumis berapa tahun? Lu nggak cukur? 2 tahun. 2 tahun nggak dicukur-cukur. Berarti kalau 100.000 lo potong. Subscribe sekarang channelnya. Arbi juga subscribe channelnya sama teman-teman. Ini juga Thank you. apa nama channel? Ahmad Iqbal FA. Bang Iqbal juga Iya. subscribe channelnya. Abang juga. Kita dulu. Belum. Udah. Dia satu lagi Bang. Ini belum gantian. Dia apa ini? Bang, channel apa Bang? Sobat reptil. Sobat Reptil. Nah, ini juga channel baru yang emang dia telat bikin kontennya, teman-teman baru sadar sekarang. Jadi silakan buat kalian yang ingin subscribe channel-channel terbaik untuk YouTube ini, silakan kalian subscribe di sini. Ya, di sini teman-teman. Subscribe semua dan dukung kita para kreator pecinta hewan dan juga petualangan untuk bisa jaya di YouTube. Yes. Amin. Yuk, kita go. Oke. Berangkat. Berang-berang bawa berkat. Jalan. Ke lokasi itu kita jalan kaki cuma 5 menit. Nanti itu lokasi itu bekas tebangan pohon karet, tapi masih ada kok spot pohon karetnya. Cuma hati-hati langkah ya, karena kan tahu sendiri Rhodostoma. Ya, dia terus lah itu. belum ngerti lagi kalau Rhodos gimana kan karakternya. Oke, pokoknya abis ini kita akan lihat spot keren lah. Karena tadi Ada kura-kura, Mas Panji. ada kayaknya mudah-mudahan bisa temuin di sana. Tapi nggak hidup bang, diem aja gitu batu hitam aku. Bukan ada bro. Oke, ini kali berapa nih teman-teman herping kalau Umi sama Arbi sih sering. Saya pertama kali. Pertama kali. Nah, Penjajah sama Mas Panji. berarti gua kedua kalinya hari ini ngajakin torto lovers untuk herping. Kemarin si Galuh udah gua ospek. Habis-habisan dia. Halo bro, ini teman gua. Asik. Biar masuk vlog. Oke, kita jalan dan sekarang kita udah mulai ketemu zona kebun. Hati-hati jatuh. Wah. Nah, ini udah spot sebenarnya. Kalau ular pucuk, tali picis, Pojosoma di sini masih bisa kita temuin. Terus ekor merah tuh apa namanya? Lupa lagi gua. Albo labris. Ada Bi, di sini banyak Bi. Masih ada album di sini ya? Masih. Banyak sini. Nih, pohon bambu depan nih makam. Kali ada yang putih-putih lewat kan. Asik lah. Kadang kacinya juga nongol, Bi. Jelas juga ya? Ada masih berapa kali warga nganterin kace ke rumah dapat di karena memang gua ajarin waktu itu buat handling. Mereka kalau ada kace, ada ular apa ditangkap terus ke sini gua lagi. Akhirnya gua lepas lagi sini-sini juga.
Ini Rodos bawah, kebiasaan banget gue nyari ular di atas. Ya, pokoknya ada yang atas, ada yang bawah aja. Ih, buka bangkai. Baru nunggu. Oh iya. Di sini masih ada. Ini baru nunggu nih, belum gede. Rafflesia arnoldi ya? Iya. Hitungannya masuk spesiesnya ya, Bi? Genus Rafflesia, tapi nggak Genus tahu Rafflesia, belakangnya. tapi nggak tahu yang spesiesnya apa. Ini momen langka teman-teman karena memang musim penghujan ini kita temuin di belakang rumah malah. Iya. Ada Rafflesia SP ya, kita Iya, namain itu Rafflesia aja. SP aja. Karena kita bukan jenis pengamat tumbuhan ya. Tadi Bang itu kemana? Bang Iqbal. Yap. Bang Iqbal, lo pernah lihat bunga bangkai hidup nggak Bang? Belum pernah. Ini Bang. Bangkai tapi hidup. Iya. Ini asli nih, asli. Asli bunga bangkai. Ini Tadi gue Rafflesia. pikir gede bawang pisang. Tapi kok nggak bau ya? Belum. Belum. Ntar ketika dia mekar, serbuk sarinya keluar baru baunya kecium. Ini kan termasuk lindungan. Dilindungi. Ya betul dilindungi. Tapi kan umurnya musiman kan nggak panjang. Nggak panjang. Paling seminggu udah mati. Ini udah ukuran maksimal atau belum? Belum. Mas Panji? Ini masih ntar keluar lagi. Wow. Ini bisa maksimal segini gede. Di Bogor cuma di Kebun Raya. Masih bisa lihat. Di sini belakang rumah gua dan di kuburan. Di biasa. pemakaman. Bunga bangkai tumbuh di kuburan. Saripatinya dari jenazah. Waduh. Bunga bangkai keramat ini teman-teman. Ini awal yang baik ya, karena kita bisa nemuin spesies langka. Meskipun dari tumbuhan ya. Walaupun dari tumbuhan, tapi ini kita hargain karena biar teman-teman juga mengenal tentang tumbuhan ini. Udah berubah kan di sana? Udah bukan makam hijau? Bukan, bongkaret. Ini spot utamanya, ini sih masih jalur apa ya? Jalur aman. Bisa dibilang ini jalur penyisiran, tapi udah satu garis sama yang di depan itu. Kalau tes di sini melimpah. Udah masuk sini banyak ya? Banyak di sini. Di Alfred Duluan. juga di belakangnya. Kasihan. Enggak tahu jalur. Yo, mana? Itu ya? Mana? Mana sih? Ini. Mana? Ini goyang-goyang pohonnya. Oh ya itu benar. Ah itulah Prasina jauh banget. Tuh. Lagi bobok cantik. Cari dulu. Biasanya satu tempat tuh ada 2, 3 gitu. Itu jangan ini dulu. Ini cuma satu. Oh ini ada 2 nih. Satu pohon 2, satu ini. Kenapa? Oh itu. Wih, 2 itu ya? Oh iya itu. Itu sini. Bukan pucuk, picis. Oh picis. Dendrelatis. Gede banget. Makan kayaknya, Pak. Pegang, gua naik. Oke, teman-teman karena yang lain mana? Kreator lain? Ayo, Terbi. Ayo, nih ada nih. Wah, picisnya mulai kabur. Yang kecilnya. Oh ada 2. Ada 2. Iya ada 2. Wah jauh dah tuh. Ada 2 ekor. Megat itu tuh. Tali picis ini kayaknya sepasang. Yang Ini satu jantan udah ya? mulai nyadari ada kita, jadi mulai bergerak. Satunya masih di situ. Gua kayaknya Satunya lemes kayaknya. Jangan mangap guys kalau lagi herping. Bahaya. Gimana sih, Ci? Ini. nggak bisa naik gua sekarang. Wah, anjir lu tinggi banget. Ini nih caranya. Hah? Pegang. Gimana? Coba. Lo timpuk ya? Heeh. Kalau mau timpuk pakai inilah. Pakai itu. Heeh. Ituin. Gede banget itu picisnya. Hah? Picis apa ya? Oh gede banget sih. Oh picis. Picis. Kayaknya bukan Ini tapi Pictus, picis. Taruhan sama gua yuk 5 ribuan. Pictus gede gini. Pictus. jumbo. Tapi satunya dari mana? Satu tadi naik ke atas. Ini harus lu naik dari sini sih, Pi. Lo rogo pakai ini, Pi. Bisa nggak dari pohon yang ini? Pi, tuh yang ini jantannya juga masih di sini nih. Mana jantannya? Nih. Itu di ujung satu lagi tuh. Oh iya. Banyak banget, no. Ujung banget. Iya sih, jauh banget loh.
Ini aja dulu nih yang jelas nih udah ada nih. Buat di review mah bisa. Ke teman-teman kan. Kita review ke teman-teman semua bahwa di sini memang ada spot dari dendrolapis dan ular pucuk. Di situ ada pucuknya belum kita ambil, biarin dulu aja. Jatohin. Ha. Colek. Terus. Nah, tuh dia mau balik lagi tuh, Nah, enaknya dulu posisi kayu lo. Disuruh jalan di kayu aja. Nah, ini nih, jatuh. Turun. Ayo. Ah, jatuh. Dapat. Oh iya, Victus ya? Victus. Wih, dia lo, Victusnya lo. Victus. Ya, minus ekor putus. Dasar tukang dagang. Orang mah lihat Dia pup, guys. SP ini lihat minusnya. Dia nervous berarti ya kalau minus. Nih, Victus. Wih, gede banget lo. Serius. Teman-teman, Lagi nelor teman-teman. Ada telur itu. Enggak, makan burung itu. Makan burung. Bro. Teman-teman, ini Victus terbesar saya yang saya temukan selama Bukan harping terbesar saya, teman-teman. bersama Mas Panji nih ya. Kang Panji, kita nemu ini Victus terbesar yang pernah saya temukan, teman-teman. Ini gede banget. Serius, ini gede banget. Males juga kena gigitnya. Coba Pak, sini Pak. Lu pegang daripada nggak manfaat mending gua. Ya, gitu aja. Ini Pak. Kan nggak digigit kita Pak. Itu Ini aja Oh, iya, udah. Satu-satu dulu aja, Bro. sama Victus ya? Itu Victus Ya kecil. udah, sama aja deh. Ambil aja Bi. Ini jumbo sih. Ini jumbo nggak buat perbandingan, maksudnya yang kecil sama yang gede. Yang biasa kita Senterin temuin dulu, kan. senterin deh. Senterin, Ri. Lari, Ri. Tolong, Ri. Nah ini. Nah, dapat tuh. Nah itu. Jatuh. Dapat, Ri. Kabur. Ke sono lu muter, Ri. Enggak kabur itu udah. Naik lagi kok dia biasanya. Langsung nyari ranting lagi. Aduh, gede banget. Gede banget. Rodos. Mana? Gede banget. Nah, kan kata gua juga apa? Tuh. Hampir gua tegrep tadi. Rodos. Teman-teman ini luar biasa. Hati-hati. Kita harus Berarti ada hati-hati. temennya, coba sebentar. Kaki kanan kiri depan Hati-hati. belakang, atas Ini bawah. kan gua bilang Rodos di sini gede-gede kayak di pom. Anjir, ini real, Bray. Pegang, Pak. Ini enggak ada setting-settingan ya. Itu dimantap. Ini Saya saksinya mana? Indonesia. Saksinya reptiler se-Indonesia Nah, teman-teman, ini real, bener-bener Rodos tidak disetting. dan Rodos nangkring di pohon. Ya, ini Rodos teman-teman bisa lihat. di pohon. Dan nangkring di pohon. Alhamdulillah. Ada anak kukang di pohon. Aman. Nih, Pak. Udah lu Buang dulu, Pak. Ya udah. Dapatnya susah. Mana picisnya? Udah picisnya biarin aja. Ini udah dapat kok. Ini kita urus dulu Rodos gedenya. Picisnya. Boleh set. Apaan nih? Awas. Apaan? Tawon ya? Itu ular gerak, Mas. Bukan masalah ular, lebahnya Pak. Jadi sensasi asik. Bener lu, Mas. Kacau. Kemana tawonnya? Awas gigit. Awas ya. Rodos. Di muka lu, Ji. Awas Pak. Baru kali ini kita langsung dapat rodos di alam. Ih, bunting sepertinya. Bunting. Enggak bunting. Emang gede, Pak. Serius lu? Enggak bunting. Kalau Wah, bunting. gua ngeri nih. Gede banget itu. Coba itu segede gitu mah tembus lepis gua. Iya, makanya. Luar biasa. Perdana ya. Hati-hati, Mas. Perdana nih. Pikir. Lihat Lu Rodos. suka ikut campur tapi nyelakain orang. Di mana ya agak-agak dikit? Nah, ini. Nah, ini warnanya Bi kalau di sini tuh Purwakarta dia warnanya abu tapi warnanya abu tapi lebih kemerahan ya. Nah, ini. Teman-teman, ini Nah, ini. ini the first saya menemukan Rodos Toma di alam bersama Kang Panji karena mungkin lokasinya masih bagus ya, banyak di sini. Kalau di tempat saya udah hampir nggak ada, teman-teman. Ini di konten saya sebelumnya si Ranjau Darat. Ini real di alam. Loh, pertama kali saya menemukannya. Ya terserah lah mau dibilang settingan monggo yang jelas. Kalau bilang settingan berarti nambahin pahala kita ya. benar. Ini nggak sengaja gara-gara ngejar tali picis Iya, yang masuk habis situ. Victus, ternyata ada ini dan di muka sobat reptil dan kakak saya kameramen tuh di belakang handphone ini. Tapi dia di pohon ya? Itu dia. Di bawah. Dia naik Gua ya? kemarin nemu albo malah di batu. Di batu. Di dalam goa. Iya. Iya. Dan ketika gua masih review dalam kondisi seperti itu, teman-teman yang ngerti mustahil albo bisa ada di tempat kayak gitu katanya. Dalam gua. Ya karena mereka baca di literatur kan albo hanya ada di pohon, albo real. Yaitu kadang kalau literatur itu belum tentu di lapangan seperti itu terjadinya. Kayak ini kan sekarang Arbi bisa lihat Rodos nggak pernah ditemuin di pohon kan. Dan dia manjat, teman-teman. Abang lihat sendiri kan, dia ketemunya di pohon. Dia manjat di Ari pohon. sobat reptil.
sobat reptil kan lihat ya di pohon. Ini yang dapetnya ini yang nemunya ini secara nggak sengaja memang rodosnya ke sini. Dan ini lingkungan spotnya rodos. Dan jaraknya cuma berapa senti dari tangan kakak saya. Kameramen. Dan teman-teman bisa lihat ini ukurannya juga nggak umum. Ya. Ini kayak dipong teman-teman, gede banget. Iya, gede. Nah ternyata bisa sampai sebesar ini ya ukuran maksimalnya. Dan saya pernah nemu bi yang lebih gede lagi dari ini. Ini 80 sentian lah. Iya, sampai 1 meter saya pernah nemu. Terus warnanya yang Purwakarta ini memang keren. Agak pink ya. Iya, Agak iya, Pudar. purple ya. Ya, agak purple. Emang rata-rata kayak gini. Dia soft. Bahkan ada yang lebih cerah warnanya. Oke. Rhodostomanya. Dan ini banget sama warna Ya, sama warna daun sini nyaru. daun Nyaru banget. Ini viper. Viper, kita nemunya juga di kebun. Ini berbisa kebun ya. tinggi. Tuh, perkebunan. Oh, Jadi bukan di canggih. hutan. dan mematikan. Mematikan jelasnya. Ya, pastilah kalau Rhodostoma mematikan banget. Awas. Nah, itu dia punya serangan loncat kayak gitu ya. Makanya kadang disebut ular kodok. Kalau daerah sini bangkong disebutnya ini. Bangkong. Bangkong reang. Orai bangkong. Kalau Rhodostoma ini makannya tikus kan kalau di alam. Tikus, dia tikus. Dia pemakan tikus ya. Tapi nggak tahu juga kalau tadi naik pohon bisa jadi dia ngincer burung Makan gitu burung kan. juga Kita nggak tahu di Bisa alam. jadi, Karena literatur kadang-kadang penelitian pendek ya. Iya. Cuman karena kita memang di sini alam yang hari-hari kita Ji masuk hutan, jadi kadang-kadang kita menemukan reptil itu di luar dari literatur tingkah lakunya. Gue pernah dapat dari Pandeglang Rhodos muntahnya kepiting. Hah? Serius? Dia habis makan Nah, kepiting. itu kan, itu teman-teman. Jadi kadang apa yang ada di literatur belum tentu terjadi di alam. Iya. Ini Arbi malah pengalamannya pernah ada Rhodos Iya, muntah kiriman dari kepiting. teman muntahnya kepiting. Terus kita juga hari ini dikagetin sama Rhodos yang kita temuin di pohon. Iya, dia manjat Nyangkut pohon. di batang. Dan ukurannya nggak kecil, gede loh teman-teman. Kalau dia kecil mungkin enteng lah ya. Enteng, dekat pohon ini ya, tapi gede, gede segede banget. gini. Serius. Dan ini murni bener-bener fresh, well cut, ular alam, tangkapan alam yang kita tangkap hari ini. Karena intinya tadi kita cuma ngejar dendrelapis Dia terasi kecil, nah ini temannya yang gede Nah, ini. itu yang kita, Kita kejar malah pertama karena kita malah ngeliat nemu ini. Ini benar-benar kita nggak rencanain, kita nggak bawa reptil dari rumah karena saya di rumah pun benar-benar nggak piara ular berbisa teman-teman. ya. Karena ada anak kecil Ada sebenarnya. anak kecil soalnya. Ini benar-benar dari alam, jadi ular-ular piaraan saya di alam aja. lebih baik gini enak ngelihatnya. Karena ini di sekitar kebun, Kita geser aja ya. kita geser aja ya. Kita geser di tempat lain yang lebih aman karena ini benar-benar kebun soalnya. Tuh kebun jeruk. Masih ada aktivitas manusia ya. Setiap hari ada pak. Hampir setiap hari. Dan Wow. korban Rhodos untuk di Purwakarta tertinggi. Oh, tertinggi Purwakarta Tertinggi ya? di Purwakarta. Nanti saya cek lagi di literatur di catatannya Dokter Iya, Tri. Siap. Ada karung bi. Karung. Arpi nih bawa karung kali ya? Ini kita karungin aja kita. Pak bisa megangin ini pak, minta tolong pak. Susah soalnya. Dia balik gak sih, Ci? Gue Balik. belum pernah ngangkat dia. Balik, Balik ya? balik bisa. Ini udah ukuran maksimal atau belum? Teman-teman saya nggak berani pakai tangan, tapi ini Panji safety banget megangnya di ekor pakai Nggak, tangan, tutup. tapi di dekat kepala pakai hook. Ya, ini cara megang orang luar kalau mau milking. Itu Ji, perhatiin palanya Ji, lepas. Ji, pala. Ya nggak apa-apa, aman kok masih jaraknya. Wih, Berbisa tinggi ya. Mematikan? Mematikan. Cara masukin, masukin Oh, iya, kan iya. karungnya kan yang aman jika masukkan ular Ya. berbisa. yang aman gini. Jadi ditahan dulu, dikasih firewire, Ya. Ada ini nggak dari daun aja, tali-talian ya. tali-talian. Ini tali sepatu kan? Itu kuat kok, itu kuat kopi. Awas, ada lagi teman di atas pohon. Tadi pas ngambil Rhodos juga ada tawon ya. Gara-gara kumis, teman-teman. Senggol. Tapi ini nggak boleh dipegang luarnya gini ya? Ya, tetap Nggak boleh. tembus ngerinya. Tembus. Wih, gila lu segede gitu. Wow, banget itu. Ih, gua tadi belusukan ke sana-sana coba itu. Hampir itu. Enggak, makanya kan gue bilang hati-hati, soalnya emang spot Rhodos di sini. Abang gua kalau masih ngejar lagi tadi tuh dendrelapis sampai ke bawah sono tangannya. Kena. Ada yang celaka lah, ada Goodbye. lagi satu ekor. Satu ekor, satu orang. Satu ekor. Flying snake. Satu orang kena. Potong-potong. Lubang hidungnya maju. Kalau di bawahnya gini ya. Hati-hati. Tadi headlamp gue. Oke, teman-teman. Lanjut berarti ya. Kita Supaya gue kalian berguna. kita dapat satu ekor Rhodostoma di sini. Kalau selasma Rhodostoma dan sama Dendrelapis pictus. Udah. Ya Bi, lo belum ngejelasin. Kita ada bahasan lo Bang Ya. soal fictus ini. Gini, gua sempet banyak dapat masalah dari si ular ini. Karena waktu itu gue pernah baca beberapa literatur dari pendahulu gua ya.
mereka meyakini bahwa king cobra itu bisa mati kalau kena gigit pictus. Ya. Padahal enggak. Padahal kan beberapa bukti menyebutkan tidak, bahkan king cobra makan pictus. Nah, sebetulnya itu sejarahnya gimana tentang literatur itu kok bisa nongol gitu loh. Dan itu banyak banget tersebar di internet, di buku-buku. Iya, benar. Bahkan buku loh. Iya, Bukunya Pak Budi Suwono pun ada catatannya tentang Kalau king cobra picung takut makan- sama Picung, king picung. cobra makan pictus mati. Jadi Gitu. dari dulu tuh memang persepsinya banyak orang berpikir bahwa Dendrelapis ya, genus Dendrelapis bisa membunuh king cobra. King cobra Karena katanya dia tidak berbisa untuk manusia tapi berbisa untuk ular lain. untuk ular lain. Nah, ada yang bilang karena gigitannya. Ada yang bilang juga baunya itu tuh, ciri khas bau Baunya. pictus ini. Jadi ketika dia dimakan dia ngeluarin zat kimia dari kloakanya itu yang membunuh king si cobra. king cobra. Tapi ada juga teman-teman yang ngasih makan pictus aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah, Iya. jadi Tapi gua pernah ngasih makan nih pictus, real berarti. mati. Mati. Nah, itu pun kejadian Gitu. di King Koros teman saya. Mati juga. Mati. Nah, jadi kalau misalkan memang kasusnya teman-teman semua nih, fansnya Bang Panji, Harbi Reptil, Kumis, Sobat, mungkin punya catatan, ada ularnya yang dimpanin pictus, nah mati. boleh absen lah di kita. Ya, di komen. Siapa aja yang emang misalkan piara ular dikasih Pictus, mati, tewas, silakan komen. komen buat kita bikin data. Nah, jadi kita data nanti, itu lebih real. Pictusnya naikin Pak, nggak ketahuan kita kameramennya Pak. Kasihan Pak, ngodein Pak. Iya, kayak Saking gitu. seriusnya teman-teman. Jadi Maaf ya. sebenarnya itu masih abu-abu berarti Ya. teman-teman. Jadi bukan data konkret dan memang dari pengalaman beberapa hobis dan kiper aja bahwa katanya Dendrelapis bisa membunuh ular lainnya, Benar. termasuk king cobra kayak gitu. Jadi kita butuh bantuan surveyor juga ya di Ya, seluruh betul, Indonesia. betul. Jadi Untuk kita kayak menguji. observasi. Betul. Ya. Kalau tugas kita hanya observasi dan Iya. melakukan pembuktian itu kayak gitu tentang Karena mitos-mitos itu. kita butuh bantuan teman-teman. Jadi bukan hanya katanya, catatan kalian, pengalaman kalian bisa jadi catatan kita ya, Ji. Betul banget, Bi. Jadi Jadi, kita rilis aja nih. Itu Atau gimana? rilis aja karena ini kan bukan ular berbisa ya. Ini kita rilis aja karena kan bukan jenis ular berbisa. Iya, dia aman. Jadi nggak semua ular tuh berbisa teman-teman. Kalau ini emang harus kita rescue karena ini lingkungan manusia. Kalau gigit ini bahaya. Kita relokasi itu Kita ya. relokasi nanti ke tempat lain. Kalau ini kita rilis di sini aja nggak apa-apa. Kita kembalikan ya. Tadi saya ada pacarnya. Gara-gara pacarnya itu dapat ini. Iya dapat ini kasih petunjuk. Jadi ada dua tadi, Sama yang dapat pacarnya. yang gede, yang kecil jatuh, dikejar malah ada rodos. Jadi ini kita rilis di pohon. Berapa kumis? Pohon. Ini Ini pohon nih. Ini pohon. Ini pohon. Ya, keren. Ya, jangan lupa saya tulisnya ya. Tulisnya di badan saya. Sini Pohon aja. Ya biar dia Canggih kok dia merdeka. buat manjat. Emang ular pohon. Manjat yang canggih. Oke. Gede loh. Ini kita Itu rodos tadi anjir. bawa dulu rodosnya. Di sini jumbo semua ya, Pictusnya jumbo, rodosnya jumbo, dan sekarang kita cari yang lain ya teman-teman. Yuk. Oh, ya. Oke, lanjut. Saya nyari center saya. Kura-kura, mana kura-kura? Itu segede gitu loh rodos itu. Anjir. Nih, saya nyari kayu tadi ya. Ini Iya. rada sedikit aneh guys. Karena berbawah, bertangga. ada yang berapa pakai sepatu dan ini nih orang ini nggak pakai sepatu, lihat tuh. Uji nyali, Tuh. Pak. Gokil. Uji nyali. Sama kipernya nih Mas Alfri. Itu apaan tuh? Majapahit. ya. Bukannya yang kecil itu ya? Iguana. Ada iguana guys. Mana? Ini. Kalau tes guys. Kalau tes ya. Bukan itu. Bukan, Brotosella. Broncocela itu. Ya, Brotosella. Brontoseno. Mau di review. Mau di review. Boleh? Angkat aja dengan yang asli kita. Ada lagi satu ekor reptil asli dari Indonesia, bukan kalotes ternyata. Brotosella atau Mana sih? Mana sih? atau ini Ini loh, Pak Kumis. apa namanya? Bunglon surai hijau. Surai hijau. Akhirnya gue berguna. Yes, mata lu berarti udah mulai berfungsi. Bar. Lagi bobo. Hook. Ini ding satu Nih, Mas. lagi. Colek aja pakai hook nih. Ini pakai hook nih. Yang ini mana? Ini nih. Di atas, di atas. Angkat aja. Lempar kemari boleh atau di gimanain? Bebas. Hmm. Waduh. Ih, apaan sih? Goblok, gua kira kecoa. Nggak tahu kumbang. Bikin malu. Asli, nempel-nempel di sini. Apa yang gua lempar? Tahu nggak? Teman-teman, gua ngejar ini trauma. Kenapa? Kita takut dari tadi ada rodos lagi. Serem. Nih, broncocela. Monggo Bang Panji yang pegang. Oke. Londok hijau di mana? Bi, gua mau nanya, Bi. Ini saya geser Kenapa dulu, guys. londok bisa ngerubah warnanya jadi seperti warna di sekitar dia? Kalau menurut bahasa biologi itu kan disebut mimikri ya. Mimikri. Sebenarnya dia itu untuk dia itu kayak ada pigmen yang tersalurkan melalui emosi. Emosi dan itu pun tanpa dia sadari. Bunglon sendiri ketika berubah warna tidak sadar bahwa dirinya berubah warna. Oh ya? Iya, dia nggak sadar. Oh gitu. Dia nggak Jadi bi- bukan karena diatur sama Enggak, karena dia perasaan otaknya. dari feel. Tapi dia tidak berusaha untuk merubah warnanya sendiri enggak.
tapi dia berubah warna pun menurut penelitian dia tidak tahu kalau dia bisa berubah warna. Keren ya. Ya, jadi dia tidak sengaja. Jadi Sama memang bunglon pun gitu, kameleon gitu. kameleon pun sama. Oke. Jadi itu dari emosional mereka, dari adaptasi dari pigmentasi kulit sih sebenarnya. Ada juga yang menyesuaikan dari lokasi di mana dia pijak ya. Tapi kan menurut ini penelitian mimikri gitu ya kan? Mimikri namanya mimikri. Enggak. Wih kalau ini berani. WC pak. Sahabat reptil kemana? Bang? Dia masih herping sendiri nih. Mengamankan lokasi. Penasaran nih. Oke ini kita lepas aja ya. Oke. Kasihan lah. Ini kita udah cukup mengenal tentang si kawan. Tapi ini kasihan ya. Dia habitatnya tersingkir sama Kalau tes versi color. Versi color. Afghanistan ya? Nepal. Nepal ya? Ya kembali bobo teman-teman. Yuk, go. Alhamdulillah. Udah selesai herping bareng tim Mas Panji Petualang, Arbi, terus Mas Iqbal, Wasari sama teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.